Celo diam-diam ambil es krim Cece dari kulkas. Enak banget. Celo, mengambil tanpa izin itu salah. Kamu harus mengakui perbuatanmu sebelum waktumu habis. Cece. Celo barusan makan es krim Cece. Habis? Celo, kamu tahu nggak? Cece tuh nabung seminggu buat beli ini. Rian, sebenarnya Celo itu bukan anak kandung kamu. Jadi kamu selingkuh dari aku? Tega kamu, Rosli. Mama, Cece benci sama kamu. Mama. Celo, pergi dari sini sekarang juga. Celo jalan. Grace, mengejek teman itu salah. Kamu harus meminta maaf sebelum waktumu habis, atau kamu akan menerima hukumanmu. Ya udah, sorry. Habis muka kamu kayak onya sih. Loh, kok waktunya masih jalan? Kamu minta maaf yang halus dulu sama aku. Oh, sorry Celo. Makanya minimal cantik lah kayak aku. Tuh kan, koit dong. Aduh lapar, tapi Celo nggak punya uang. Wah banyak banget. Celo ambil selembar deh. Om. Kenapa, Dek? Om, dompetnya jatuh nih. Makasih ya. Yeay. Celo, mencuri uang orang lain itu salah. Segera kembalikan kepada pemiliknya, atau kamu akan menerima hukuman. Om, tunggu Om. Maaf ya Om, ini uang Om. Ternyata kamu anak yang baik. Kalau begitu, Om akan kasih kamu hadiah. Wah, saldo Celo infinity. Makasih Om. Sama-sama. Suara ini. Bentar, kayak bukan manusia dari negara ini nih. Waduh, orang bule kayak mana nih? Aduh, lanjut jalan terus atau balik? Hello, excuse me? Mati lah, gimana ya, astaga? Could you tell me where the ladies' room, please? Hah? Ladies room, ruangan cewek apaan nih? Oh, nanya gimana toiletnya pasti. Duh, bisa juga bang bahasa Inggris rupanya. Lurus terus situ, terus belok. Kan harus pakai bahasa Inggris. You go run strike. Terus what belok to right. Okay, and then? Aduh, bahasa Inggrisnya turun ke lantai bawah apa? Floor sweeping split turn off. Turn off. Yes. Can you take me there? Okay, let's go. Makasih banyak ya sudah mau nunjukin jalannya. Astaga, bisa bahasa Indonesia rupanya. Juliet, kamu nggak ada ngirim apa gitu? Ada sih. Kamu mau apa? Bilang saya suka. Semua yang kamu mau, Papa beliin. Pengen Let's Now joget. Nggak mau. Juliet, Semangat sayang. Bella. Jadi gimana punya Snow? Kalian nikah udah hampir mau sebulan loh. Masa belum pernah? Itu, Kenapa? Ma, aku rasa Snow belok deh. Apa? Alamak. Aku dengar dari Mama, kamu bilang aku belok. Sekarang Bella mau tunjukin seberapa lurus aku. Gimana nih? Ada bel. Ya. Koko Snow, peluk. Dia, aku Luna, adik angkatnya Koko Snow, juga kekasih masa kecilnya. Kamu? Aku. Dia Juliet, istriku. Oh, kok aku nginep di sini boleh nggak? Sorry tapi kita... Boleh Luna, ayo masuk. Aku bikinin minum dulu ya. Kalian santai aja ngobrolin masa lalu kalian yang indah. Koko nggak kangen sama Luna? Berisik, lo nggak liat apa kalau istri gue cemburu? Dia gemes banget kalau lagi begitu. Aska, cepat siapkan tas baru untuk Nyonya. Ini adalah koleksi terbaru dari brand favorit Nyonya. Koko, ini kopinya Snow. Aduh, dingin kok. Kalau lo lari maraton keliling kompleks, pasti nggak dingin lagi. Ih, kamu nggak peka banget sih. Nih Luna. Makasih Koko. Juliet, sekarang aku yang kedinginan. Tanggung jawab. Angkatin aku di kamar. Kok jadi gini? Ih, lihat aja nanti. Luna, ngapain Cece kesini? Mau pamer kemesraan lagi? Justru aku mau kalian kembali deket.
Beneran? Kalau gitu, ayo kita kerja sama. Tos. Aku harus ngapain, Ceh? Aku punya rencana bagus. Jadi kamu... Aduh, kepalaku kok pusing banget ya. Kamu pikir aku bakal tertipu dengan jebakanmu lagi? Kita lihat aja. Apakah Kosno masih mau sama kamu setelah ini? Oh Kosno, tadi aku lihat Caca Juliet sama cowok lain di parkiran. Terus aku ditampar. Katanya aku nggak boleh laporan sama Koko. Lo ngomong apa? Tuh aku bilang apa? Mereka masuk ke hotel kan? Why? Snow. Juliet, kamu gak apa-apa kan? Beraninya lo megang istri gua. Koko jelas-jelas saja selingkuh sampai tega pukul aku gini. Lo jangan bohong Luna. Kalau emang bener Juliet yang mukul lo, rahang lo udah pasti geser. Apa? Kepalaku. Ayo kita pulang, istriku. Menarik. Siapa nama anak itu? Juliet, Nona. Wajahnya mirip sekali denganku. Jadi dia yang menggantikan posisiku, menikah dengan pemilik Stormfront Group. Kami sudah memberikan imbalan sesuai dengan perintah Anda. Oh, malang sekali. Dia menggirapkan kerotak. Umurnya tinggal menghitung hari. Terus pantau mereka. Baik, Nona. Karena permainan ini baru saja dimulai. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat Pan AM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan sang petugas bandara menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami Pan AM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang. Dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992. Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Dipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan... Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya.
Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan Matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Warna kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget.